Pada zaman Imam Nawawi, pada waktu itu terjadi penyerangan besar-besaran pasukan Tartar kepada wilayah-wilayah kaum muslimin. Hampir semua wilayah kaum muslimin telah ditaklukkan oleh pasukan Tatar. Yang berkuasa di Syam waktu itu adalah Sultan Zahir Baibas. Beliau mengajak para ulama untuk bermusyawarah dan menghadapi pasukan Tatar. Sedangkan kas yang ada di Baitul Mal tidak mencukupi untuk biaya perang. Akhirnya mereka menetapkan bahwa negara akan memungut pajak kepada rakyat, terutama yang kaya, untuk membantu biaya perang. Ternyata Imam Nawawi tidak hadir dalam acara itu, sehingga menimbulkan tanda tanya bagi Sultan Zahir Baibas. Maka akhirnya Imam Nawawi dipanggil. Sultan berkata kepadanya, "Berikan tanda tangan Anda bersama para ulama lain." Akan tetapi Imam Nawawi tidak bersedia. Sultan menanyakan kepada Imam Nawawi, "Kenapa Tuan menolak?" Imam Nawawi berkata, "Saya mengetahui bahwa Sultan dahulu adalah hamba sahaya dari Amir Bandukdar. Anda tidak mempunyai apa-apa, lalu Allah memberikan kekayaan dan dijadikannya raja. Saya dengar Anda memiliki 1000 orang hamba. Setiap hamba mempunyai pakaian kebesaran dari emas, dan Anda pun mempunyai 200 orang jariyah. Setiap jariyah mempunyai perhiasan. Apabila Anda telah nafkahkan itu semua, dan hamba itu hanya memakai kain wol saja sebagai gantinya, demikian pula para jariyah hanya memakai pakaian tanpa perhiasan, maka saya berfatwa boleh memungut biaya dari rakyat." Mendengar pendapat Imam Nawawi ini, Sultan Zahir sangat marah kepadanya dan berkata, "Keluarlah dari negeriku Damaskus." Imam Nawawi menjawab, "Saya taat dan saya dengar perintah Sultan." Lalu pergilah ia ke kampung Nawa di daerah Syam. Para ahli fikih berkata kepada Sultan, "Beliau itu adalah ulama besar, ikutan kami dan sahabat kami." Lalu Imam Nawawi diminta kembali ke Damaskus, tetapi beliau menolak dan berkata, "Saya tidak akan masuk Damaskus selagi Zahir ada di sana." Tak lama kemudian, setelah 1 bulan, Sultan Zahir Baibas pun mati. Sahabat semua, pelajaran yang bisa kita petik dari pemungutan pajak adalah pajak dipungut apabila negara dan pemerintah mampu mencontohkan bahwa mereka sudah tidak memiliki kekayaan. Baru setelah itu boleh dipungut pajak. Dan tentunya pada waktu itu Sultan mendapatkan pendapatannya dari Baitul Mal, yaitu dari zakat dan sedekah kaum muslimin, sehingga tidak diberlakukan pemungutan pajak, sehingga harus berkonsultasi kepada para ulama ketika Sultan akan memungut pajak selain dari Baitul Mal. Semoga mengambil hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.